Selamat datang. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara ditransfer melalui Bank BRI unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 017 947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi, atau melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Program khusus bahwa sehubungan rumah pastori saat ini akan dijual, maka majelis GKJ Cimahi perlu menyiapkan sewa atau beli rumah pastori yang baru. Untuk itu majelis membuka kembali persembahan program khusus untuk keperluan pengadaan rumah pastori. Mohon perhatiannya. Panggilan beribadah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Tuhanku Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Engkau
pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat, mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukanlah kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan dari NKB 10 ayat 1 dan 2. Dari gungkungan malam gelap. Sabda kekuatan dari Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah gug yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gug yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyanyikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2.
ku berbahagia. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Minggu terakhir di bulan ini sudah kami lalui ya Allah. Dan kami siap untuk memasuki minggu yang akan datang, pertemuan bersama dengan Allah. Oleh sebab itu ibadah ini kami syukuri. Karena kasih Allah di tengah kehidupan kami saat kami sedang mengalami pergumulan. Kami merasakan ya Allah uluran tangan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah, dan kembali firman Tuhanlah yang memampukan hidup kami pribadi lepas pribadi. Sapaan-Mu dalam firman Tuhan di hari Minggu yang indah ini akan memampukan kami bersama. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang ke-6. Ayat pertama sampai dengan 21. Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan 21. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah mereka orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang
Lebih setelah orang makan, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, hari ini minggu terakhir di bulan Juli. Berarti 7 bulan sudah kita lewati di masa pandemik yang luar biasa ini. Bisa dikatakan menjadi gelombang kedua yang kita alami saat ini Ibu Bapak. Saya berharap waktu-waktu ke depan semuanya dapat dipulihkan satu dengan yang lain. Keadaan kita semakin baik. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan saat ini kita dapat melihat karya Allah yang luar biasa. Kita diajak untuk tetap beriman di tengah badai. Mengapa demikian? Makan menjadi satu hal kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Terlebih dalam keadaan saat ini, karena pengaruh ekonomi yang luar biasa, banyak orang yang akhirnya sulit untuk dapat mencari makan. Bahkan kalau kita lihat terjadinya kerusuhan, terjadinya pertikaian, itu semua diawali karena apa? Karena kaitan dengan masalah perut. Dan nampaknya hal inilah juga, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita. Saat apa? Saat orang banyak itu datang kepada Tuhan. Kalau di sini dikatakan di Injil ataupun di versi Yohanes, 5.000 orang laki-laki. Hal yang menarik di sini, baru laki-lakinya saja. Belum anak-anak, perempuan, dan seterusnya. Dan ternyata dari kisah ini juga banyak hal yang kita dapat pelajari bersama. Apa itu Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus? Melalui bacaan ini kita dapat melihat adanya sharing faith. Mengapa bisa dikatakan sharing faith? Ya, ada seorang anak yang rela, yang mau membagikan bekalnya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Meskipun kita tidak melihat siapa nama anak ini dan seterusnya juga bagaimana keberadaan anak ini, akan tetapi ini dicatat. Ada sharing faith. Anak dari seorang anak dapat melihat adanya pergumulan, adanya masalah yang sedang dihadapi konteks saat itu. Ya, ada seorang anak yang akhirnya dengan pergumulan itu dia merasa, aku sanggup, aku bisa. Dengan bekalku yang sederhana ini aku mau bagikan. Nah, ini dia Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Ternyata seorang anak yang kita anggap, bahkan mungkin kita tidak anggap, sebelah mata itu, oh kamu masih anak-anak, gak ngerti, gak tahu. Oh, tunggu dulu. Dari kisah ini kita dapat melihat Tuhan dapat memakai anak-anak untuk dapat mendatangkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin Ibu Bapak di rumah juga sama.
orang-orang dewasa sedang ada pergumulan ini karena pandemik. Dari pergumulan yang ada di rumah, bukan berarti anak-anak kita tidak mengamati kita sebagai orang tua. Yang kadang bahkan sering mungkin tingkah laku anak-anak kita itu menjengkelkan karena kita sedang tidak mood. Akan tapi dari kisah ini kita dapat melihat, mungkin dari hal yang menjengkelkan itu anak-anak kita sedang mencoba menghibur kita sebagai orang tua. Dengan cara apa? Ya bekal tadi. Yang dia bisa cuma itu, baru itu, gitu kan. Karena yang dia punya cuma 5 roti tadi dan 2 ikan. Hal yang sederhana gitu ya. Hanya untuk bekal dia. Jadi apa yang dia punya anak-anak yang mungkin belum ada saat ini. Hanya untuk apa? Memberikan perhatian kepada orang tua. Dengan kesederhanaan mereka, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi kita mengucap syukur dari bacaan ini juga ternyata murid Yesus ada yang peka. Meskipun awalnya dengan pesimis, bisa apa? Akan tapi Tuhan Yesus meminta untuk dibawa. Apa yang terjadi? Banyak orang dapat merasakannya. Ya, ada sharing faith di dalamnya. Iman itu tidak hanya milik orang dewasa, akan tetapi iman juga milik anak-anak kecil, anak-anak yang mungkin kita pandang sebelah mata, orang-orang yang kita pandang sebelah mata. Justru dari mereka lah ada kasih kemuliaan Tuhan di dalamnya. Bahkan dari itu, akhirnya apa? Banyak orang dikenyangkan dan bisa sisa 12 bakul tadi. Dari sharing faith ini juga kita dapat melihat adanya kehidupan, Ibu Bapak. Orang yang 5.000 laki-laki, baru laki-laki tadi, mereka pun apa? Belajar untuk membagikan kepada yang lain. Mereka tidak bawa pulang, mereka tidak untuk diri mereka sendiri, tak pe dewe, ora. Tapi dibagikan kepada yang lain. Dari 5.000 laki-laki tadi, ke perempuan, ke anak-anak, dan seterusnya. Sehingga sisa 12 bakul. Sehingga dari sharing faith ini juga, kita dapat melihat ada keikhlasan hati umat saat itu. Banyak orang yang saat itu, untuk juga dapat berbagi di dalamnya. Mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Dari peristiwa anak kecil yang mau membagi ini, ternyata membuka mata mereka dan membuka hati mereka untuk berbagi juga kepada yang lain. Di sini dia, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, sharing faith ini diawali dengan melihat. Melihat apa? Kenyataan. Tuhan Yesus juga melihat ada pergumulan. Maka Tuhan Yesus pun turun tangan di dalamnya. Mukjizat diberikan kepadanya. Bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua di dalam bacaan kita, sama seperti minggu lalu, Tuhan Yesus karena banyaknya kegiatan pelayanannya, bukan berarti dia tidak abai untuk berbakti kepada Allah. Ya, Tuhan Yesus menyendiri untuk berdoa. Tapi apa yang terjadi? Ternyata para murid tidak sabar. Akhirnya kalau kita lihat di bagian ini, murid meninggalkan Yesus. Nah, inilah juga bagian yang kedua yang kadang bahkan sering kita alami. Padahal kita sudah merasakan ada mukjizat di dalamnya, di dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya. Akan tetapi ternyata kita tidak sabar. Padahal mukjizatnya baru siang tadi dirasakan. Tapi pada saat menjelang malam, kok Tuhan Yesus nggak selesai-selesai ini berdoa? Udah kalau gitu kami pergi saja meninggalkan Yesus. Apa yang terjadi? Badai kan terjadi di tengah jalan. Nah, ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat kita awalnya sudah bagus, sharing faith di dalamnya, sudah melihat karya Allah sampai dengan 7 bulan di tahun 2021 ini. Akan tetapi ternyata kadang bahkan sering kita gerusa-gerusu. Sama seperti para murid, tidak sabar. Yang menyebabkan apa? Justru kita celaka. Wah, nggak enak pakai masker, apalagi sekarang disuruh double pula. Sulit untuk bernapas.
Oleh sebab itu, semenjak belakang ini saya juga mengajak untuk seluruh umat menggunakan masker yang double. Berat ya memang, itu konsekuensi, tapi menjadi role model kita bersama agar taat dan patuh. Tetap sabar dalam menghadapi pergumulan ini. Yang kadang bahkan sering kita tidak sabar, menerka-nerka. Nah, ini yang terjadi saat ini juga sama. Apa itu? Kok banyak nubuatan ini mengenai apa? Mengenai COVID. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan tempat ibadah gitu ya. Ibadah di rumah dan seterusnya. Akan terjadi ini itu dan segala macamnya. Orang bertanya, lalu bagaimana? Kalau saya secara pribadi, saya mengimani Tuhan yang penuh dengan kasih pengampunan di dalamnya. Maka apa? Tuhan saya tidak jahat. Dia tidak pernah membuat umatnya celaka. Ya, itu memang ada. Akan tetapi kita lihat konteksnya saat itu. Tulisan itu ada yang dari Amsal, ada yang dari ini, itu, dan segala macam. Kalau saya lihat, apa itu? Ya konteksnya berbeda. Cuman apa? Biasa. Kita digatuk-gatuk kayak, wah ini katanya udah dinubuatkan. Ya itulah hebatnya kita sebagai manusia. Mencoba apa? Menggatuk-gatukkan. Padahal konteksnya beda. Bacaannya juga jauh berbeda. Pemahamannya gitu ya. Dengan keberadaan kita saat ini. Ini. Sehingga apa? Jikalau itu yang terjadi, oh Tuhan kok sudah menciptakan kecelakaan untuk umatnya. Bukan itu, Ibu Bapak Saudara Tuhan Kristus. Itu dengan konteks yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Jikalau itu memang terjadi, ada perbedaan di dalamnya. Jikalau itu memang terjadi, itu karena apa? Ada kuasa Tuhan juga untuk meraih, menggapai kita untuk dapat menyelamatkan kita. Sama seperti bacaan kita yang kedua tadi. Bagian yang kedua di dalam Yohanes tadi. Apa itu? Karena kadang bahkan sering kita dengan imajinasi kita meninggalkan Yesus. Tuhan udah kelamaan ini doanya. Kami pergi saja dulu. Apa yang terjadi? Bencana kan? Nah inilah juga. Ayo kita tetap taat, sabar. Tetap beriman di dalamnya. Bersama dengan Tuhan. Meskipun luar biasa yang kita alami. Meskipun mungkin ekonomi kita juga potang-panting. Meskipun mungkin juga kita kecewa. Karena banyak saudara, tekan, sahabat, orang-orang terdekat kita yang terpapar, bahkan dipanggil oleh Tuhan. Akan tetapi, bacaan ini, Tuhan tetap hadir. Sama seperti yang 5.000 orang diberikan makan. Tuhan tetap memperhatikan. Bahkan memberikan kelegaan. Meskipun sama seperti para murid yang tidak sabar menunggu, Tuhan tetap menghampiri untuk dapat memberikan kuasanya. Untuk apa? Memberikan ketenangan. Sehingga ungkapan ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat Ibu Bapak, ayat 20. Aku ini jangan takut. Ya, sapaan itu saat ini sedang hadir dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Saat Ibu Bapak mungkin di rumah hari ini sedang merasakan kekhawatiran dan ketakutan. Maka ingatlah, aku ini jangan takut. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Aku ini, jangan takut. Sapaan Tuhan saat para murid sedang menghadapi ketakutan, saat mereka mengambil jalan sendiri, dampaknya adalah badai yang mereka terpa. Kadang bahkan sering inilah juga yang kami alami ya Allah. Di tengah pandemik yang ada saat ini, kami melihat dan juga mengamati sesuai dengan logika kami. Kami tidak sabar menanti, meskipun kami sudah merasakan berkat Tuhan melalui mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan. Sama seperti mukjizat yang Tuhan berikan kepada 5.000 orang. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kami tidak sabar. Kami goyah. Tuhan selalu hadir. Aku ini, jangan takut, yang memampukan kami untuk melangkah. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, pengampunan, dan pengorbanan di dalamnya. Tuhan yang sama juga yang menyapa para murid untuk mereka dapat damai sejahtera menghadapi ketakutannya. Di tengah pandemik, ketakutan, kekhawatiran kami alami. Pribadi lepas pribadi. Kami tidak tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Akan tetapi, meskipun kami di rumah beribadah bersama, mendengarkan sapaan-Mu hari ini, biarlah sapaan firman Tuhan hari ini tidaklah lekang. Akan tetapi terus disemangati bahwa ungkapan aku ini, jangan takut, itu selalu ada, itu selalu hadir di dalam kehidupan kami. Bagi umat-Mu yang saat ini sedang terpapar COVID-19, aku ini jangan takut, menjadi semangat, motivasi, dapat melewati pergumulan. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Kami yang mungkin saat ini sedang isolasi mandiri di rumah, yang juga mungkin harus terpisah dengan anak-anak, suami, istri, orang tua, kakak ataupun adik kami ya Allah. Aku ini jangan takut. Ada Tuhan yang mendampingi, memberikan kekuatan. Dan juga bagi kami yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan ekonomi, aku ini jangan takut. Mukjizat Tuhan dirasakan, diberkati dalam setiap usaha upadaya kami yang saat ini sedang kami usahakan, yang sedang kami jalankan ya Allah. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Begitu juga untuk anak-anak kami yang sudah memasuki tahun ajaran baru saat ini ya Allah. Kami berdoa, ada kebimbangan, kekhawatiran baik kami sebagai siswa maupun kami sebagai orang tua dan juga kami sebagai pengajar. Aku ini jangan takut, memampukan kami dapat melewati nanti tahun ajaran yang baru ini penuh dengan damai sejahtera bersama dengan Tuhan di dalamnya. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.
Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan betapa banyaknya. Jemaat, marilah kita berdiri, kita bawakan doa persembahan yang dilanjutkan dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang oleh kasih karunia-Mu yang melimpah telah memberi kepada kami segala sesuatu. Kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu ini. Ingatlah dalam kasih-Mu mereka yang memberikan persembahan ini dan mereka yang akan mempergunakannya. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebajikan di antara sesama manusia dan demi perluasan kerajaan Tuhan. Di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 258. Ku ingin selalu dekat padamu. Bila
Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.